want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun adik-adik berada, para pendengar ya, radio suara Al-Furqan pun juga di mana Anda berada. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersua kembali, belajar bersama untuk meningkatkan keimanan kita kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang solih dan solihah, yang kaulah sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, adik-adik sudah mandi belum? Hah? Sudah sarapan apa belum? Ya, alhamdulillah ya. Kalaupun kita belum mandi ya, adik-adik bukan kita. Kalau kaulah sudah mandilah. Ya, kalaupun seandainya belum mandi pun juga mungkin libur ya, liburan mungkin nggak mandi, sekalian nanti mandinya pas zuhur gitu ya. Atau mungkin lagi pergi kemana ya, mungkin nggak sempat mandi, bantu-bantu bersih-bersih mungkin ya, pas libur bersih-bersih rumah, bantu ayah, bunda dan seterusnya ya, mungkin mandinya nanti pun juga tidak mengapa ya. Sudah sarapan juga, kalaupun seandainya belum pun juga bisa nanti mungkin habis ini atau mungkin sambil dengarkan sambil sarapan ya. Boleh kok adik-adik ya, Kak Ules nggak ngelarang. Tapi kalau kita kajian secara langsung mungkin ya, di masjid atau mungkin di kelas, di halaqah Quran ya, ya jangan sampai mungkin pas belajar di situ ada ustadznya di situ, ada teman-temannya juga, asik makan sendiri. Ya, mana alasannya aku belum sarapan, Kak Ulias? Ya nggak boleh adik-adik ya. Makanya disiapkan sebelumnya. Makanya sebelum berangkat sekolah, biasanya sarapan dulu ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang Kak Ulias cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini insya Allah kita akan mempelajari bersama, belajar bersama ya, adik-adik ya, mengenal lebih dalam kepada sosok yang mulia
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kita harus mempelajari, mengenal Rasulullah lebih dalam lagi? Ya, karena ya ibarat pepatah adik-adik, nggak kenal maka nggak sayang. Bagaimana kita akan menyayangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mungkin mengenal beliau? Ya. Kemarin-kemarin ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang mungkin bagaimana Rasulullah berpakaian, ya, bagaimana Rasulullah ke kamar mandi, bagaimana Rasulullah tidur, bangun tidur dan seterusnya. Ya. Nah, saat ini, hari ini insya Allah kita akan mempelajari dari sisi beginilah rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adik-adik punya rambut? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniai rambut kepada kita. Ya. Kadang kita nggak terasa adik-adik ya. Kadang kita nggak merasa rambut yang tumbuh di kepala kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga kita jarang bersyukur. Kenapa? Karena rambut itu sudah ada, sudah tumbuh sejak kita lahir. Bahkan sudah lahir itu sudah berambut adik-adik ya. Berarti di dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, itu rambut sudah mulai tumbuh dan seterusnya. Makanya tatkala lahir rambutnya sudah agak panjang adik-adik ya. Mungkin sekitar 5-10 cm gitu ya. Nanti setelah lahir dicukur bersih, kemudian tumbuh lagi dan seterusnya adik-adik. Nah, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena mungkin kalian pernah lihat orang yang lahir sampai tua itu nggak ada rambutnya adik-adik. Ya. Nggak ada rambutnya. Mungkin kalau adik-adik pernah mendengar cerita tiga orang umat sebelum kita, sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, buta, ya, nggak bisa ngelihat. Yang kedua, belang-belang atau kusta atau apa kulitnya sehingga semua orang meninggalkan dia. Yang ketiga adalah orang yang botak, tidak punya rambut sama sekali. Ya, sehingga dijauhi orang dan seterusnya. Nah, adik-adik pernah mendengar cerita tersebut atau pernah membacanya? Nah, iya, berarti ada di antara manusia yang Allah ciptakan itu yang mereka tidak punya rambut. Ya, gak punya rambut. Memang dari bayi, asli dari sananya, asli dari sononya mungkin kadang seperti itu ya. Lahir sudah lahir nggak ada rambutnya. Sampai umur setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun pun juga nggak ada rambutnya. Bukan karena dicukur, ya emang nggak tumbuh. Jadi mungkin bisa dikatakan kepalanya seperti keramik mungkin adik-adik ya. Halus, nggak ada bulu-bulunya sama sekali. Mungkin seperti itu adik-adik ya. Nah itu adik-adik ya, itu ternyata juga ada. Ya, ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi itu jarang adik-adik ya. Secara umum manusia itu berambut, mempunyai rambut di kepalanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, bagaimanakah cara kita memelihara, ya, merawat rambut kita? Kalau panjang diapakan dan seterusnya, bagaimanakah rambut Rasulullah? Nah, kita akan mempelajarinya di hari ini insyaallah taala. Ya. Kalau kita bisa meniru Rasulullah, dan itu merupakan tujuan kita semuanya. Tatkala kita mempelajari sifat-sifat Rasulullah, maka kita bisa menirunya, ya, bisa meneladaninya. Dan apabila kita bisa meniru, mencontohnya, maka kita termasuk orang yang adik-adik beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita meniru orang solih, ya, meniru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan yang harus ditiru ya Rasulullah, bukan selain Rasulullah, ya. Makanya kadang orang yang mengidolakan si A, si B,
bintang film ini atau bintang sepak bola ini atau siapalah itu diidolakan, semua gerak-geriknya ditiru, potongan rambutnya ditiru, gaya bicaranya juga, model pakaiannya, model jalannya, semua aktivitasnya, semua gerak-geriknya, semua tingkah lakunya ditiru adik-adik. Coba bayangkan, karena saking demennya, saking cintanya dia kepada yang ia idolakan. Nah, itu adik-adik, itu namanya mencintai seseorang tapi berlebihan adik-adik. Ya, berlebihan. Kalau itu yang ditiru adalah orang yang solih, ya mungkin itu kebaikan. Tapi, nah kebanyakan orang, adik-adik pernah lihat toh, ada yang cukurannya seret, sini tipis, rambut yang tengah ini panjang ke atas gitu ya, seperti kipas itu. Pernah lihat? Ya itu kadang mencontoh adik-adik, meniru. Ya, meniru orang ini yang ia anggap, rambutnya hebat, aku kepengen seperti itu. Wah, dia begini, dia begitu. Rambutnya nggak pernah disisir, nggak pernah diminyakin, gimbal. Ada juga orang yang seperti itu adik-adik. Ya, Jadi apabila kita mau meniru, maka tirulah orang-orang yang solih. Kenapa? Karena orang-orang yang solih, apabila kita menirunya, maka nanti kita akan di akhirat kelak akan dikumpulkan kepada orang-orang yang akan kita cintai adik-adik. Kalau orang-orang solih dimasukkan ke dalam surga, berarti kita nanti juga akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian juga sebaliknya adik-adik. Na'udzubillah min dzalik adik-adik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari itu. Apa itu? Apabila seseorang mencintai orang yang enggak baik, orang fasik, orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpakaian tapi enggak menutup auratnya. Ya, kita ikuti-ikutan, kita ikuti dia. Dia potong rambutnya seperti kau ceritakan tadi ya. Sini hilang semuanya rambutnya, tinggal di atas diberdirikan rambutnya. Dikasih minyak apa gitu supaya rambutnya kaku, jeprak ke atas misalnya. Nah, itu adik-adik. Orangnya nggak pernah sholat, kita tiru juga. Dia nggak pernah puasa, nggak pernah baca Al-Quran, dan seterusnya. Dia ngomongnya apa adik-adik? Dibuat-buat. Laki-laki tapi dia ngomongnya seperti perempuan, misalnya dibuat-buat. Nah, kita juga ikut-ikutan seperti itu. Hati-hati adik-adiknya. Kenapa? Karena seseorang nanti di akhirat akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Dikumpulkan bersama orang-orang yang dia idolakan. Ya. Rasulullah Muhammad SAW pernah suatu ketika kedatangan seseorang. Seseorang ya mungkin bisa dikatakan orang Arab Baduy adik-adik ya. Bukan orang yang sering bertemu dengan Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah mungkin sekali dua kali dalam seumur hidupnya mungkin adik-adik ya. Karena kehidupannya bersama ontanya, kambingnya dan seterusnya di gurun-gurun pasir di pedalaman-pedalaman begitu. Ya. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Tatkala datang kepada Rasulullah, tiba-tiba bertanya, kapan akan terjadi hari kiamat? Ya. Rasulullah awalnya juga mungkin nggak terlalu perhatian ya, nggak terlalu perhatian karena ngapain juga tanya hari kiamat? Ya, kita tahu nggak tahu, itu juga pasti akan terjadi. Dan yang penting itu bukan kita tahu kapan terjadinya hari kiamat, tapi apakah kita situ sudah menyiapkan untuk hari tersebut? Ya. Akhirnya Rasulullah pun juga bertanya ulang. Bukan beliau menjawab kapan, tanggal sekian ya enggak. Ya, karena semua manusia itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Bahkan Rasulullah pun juga enggak tahu. Ya, Rasulullah pun juga tidak tahu. Jibril pun, malaikat yang paling mulia pun juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya.
Orang tersebut bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, apa yang kau persiapkan untuk hari tersebut? Orang tersebut bertanya tentang hari kiamat, dia nggak mempunyai amalan yang dia banggakan untuk mempersiapkan itu. Dia hanya mengatakan, ya, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Dia bukannya sholatnya hebat sekali, kemudian puasa dan ini itu semua ibadahnya. Dia dengan jujurnya mengatakan, aku nggak punya ibadah yang adik-adik, mungkin sholatnya yang hebat misalnya gitu ya, sholat malamnya 11 rakaat setiap malam gitu, puasa setiap hari puasa Daud adik-adik ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Baca Quran siang malam, pagi sore dan seterusnya. Enggak, ibadahnya enggak seperti itu. Dia hanya berbekal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, engkau mencintai para sahabat, mencintai orang-orang mulia, maka engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Akan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu kalau yang dicintai adalah orang-orang yang solih. Para nabi, para sahabat, para syuhada, para adik-adik, orang-orang yang solihin yang lainnya. Ya, itu. Nah, itu tadi. Dan itu juga sebaliknya. Apabila seseorang mencintai orang yang tidak solih, berarti ya dia dikumpulkan bersama orang yang nggak solih juga. Ibarat burung, dia akan berteman kepada burung, berteman dengan burung-burung yang lainnya. Nggak mungkin burung bertemannya sama adik-adik, harimau, sama kucing, sama serigala. Ya serigala aja berteman juga sama serigala. Ya adik-adik, kambing sama kambing. Itu kan, makanya kita itu adik-adik berusaha. Tatkala kita mencari teman, cari teman yang baik, yang omongannya, tutur katanya juga baik. Kalau punya teman suka ngomong kotor, suka ngomong jorok, ya dinasihatin sekali dua kali dinasihatin. Kalau memang nggak bisa ya ditinggalin saja, cari teman yang baik adik-adik. Ya, karena nanti kalau lama-lama kita berteman sama dia, ya ketularan. Adik-adik ngerti ketularan? Hah? Kita ikut-ikutan ngomong seperti dia, ngomongnya nggak benar. Ya, kalau kita berteman kepada anak-anak yang rajin sholat berjamaah, ya kita akan ikut-ikutan rajin sholat berjamaah juga. Ya. Tapi kalau teman kita nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ngaji, senengannya main HP, terus main game, terus nggak peduli siang, nggak peduli malam, nggak kenal waktu adik-adik istirahat, waktu sholat, waktu belajar, main HP, main game terus. Nah, kita lama-lama juga akan ketularan seperti itu adik-adik, ikut-ikutan seperti itu, ya. Maka dari itu adik-adik, tatkala kita mempelajari bagaimanakah Rasulullah Muhammad SAW, maka nanti kita, ya, harapannya supaya di hari kiamat kelak kita akan dibangkitkan bersama, dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, adik-adikku yang kau cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan sekali. Memperhatikan apa? Kebersihan dan keindahan rambutnya. Ya. Perhatian, kebersihan dan kerapian rambutnya. Rambut beliau itu panjang adik-adik, panjang sampai mungkin kalau ditaruh ke depan mungkin sampai ke dahi. Kemudian kalau di samping sampai ke telinga sini. Kemudian kalau belakang sampai ke pundak sini. Ya. Itu rambut beliau sampai ke pundak atau punggung adik-adik. Ini namanya apa?
Pundak ya, biasanya kan kalian kalau pas belajar kepala, pundak, lutut, kaki, gitu ya. Itu sampai ke pundak beliau. Nah, itu ternyata adik-adik, tatkala dipelajari, dilihat, dibaca sejarah-sejarah orang-orang zaman dahulu pada abad itu, ya, tahun 571 Masehi ya adik-adik ya. Nah, 571 Masehi di tahun itu berarti abad keberapa adik-adik? 500 abad ke-6. Abad ke-6 itu di Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan adik-adik. Ya. Dan itu rata-rata orang-orang pada zaman itu, pada masa-masa itu rambutnya memang panjang-panjang adik-adik. Ya. Rambutnya memang panjang-panjang. Kalau di Indonesia mungkin panjangnya bukan hanya segini, bahkan lebih panjang. Mungkin bisa sampai ke apa adik-adik belakang sini, punggungnya, bahkan sampai ke pantat dan seterusnya. Mereka ikat, memanjang begitu. Itu memang rata-rata seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, di Arab dan seterusnya, di rata-rata. Bahkan kalau mungkin orang Arab, ya, orang Arab itu kalau memang panjang kadang diputar-putar kayak digelung adik-adik ya, taruh di dalam sorbannya sini sehingga nggak kelihatan panjang. Nanti kalau dibuka tutup kepalanya dia akan bisa panjang rambutnya. Ya, seperti itu, rata-rata seperti itu. Ya, itu kalau Rasulullah Muhammad SAW rambutnya kalau panjang hanya sepundak sini, nggak sampai melebihi ke belakang-belakang atau bahkan mungkin sampai ke pinggang adik-adik ya. Terus rambutnya Rasulullah itu keriting, ya, keriting, keripu, lurus atau bergelombang. Adik-adik sudah baca? Hah? Ternyata adik-adik rambutnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah lembut, halus, ya, ikal, bergelombang, tidak keriting, ya, gak keriting dan juga tidak lurus kayak apa adik-adik lurus itu kayak penggaris ya, ya enggak, ikal, agak bergelombang, ya, lembut, halus dan seterusnya. Nah, K11 kalau seandainya kita dikasih Allah Subhanahu wa taala rambutnya keriting, berarti kita nggak bisa meniru Rasulullah dong. Adik-adik, ya, kalau rambutnya modelnya jenis rambutnya seperti itu ini, karena bermacam-macam daerah itu kadang rambutnya juga beda-beda adik-adik. Ya, Indonesia bagian barat itu rambutnya berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia bagian timur. Ya, bagian mungkin Maluku Utara dan Maluku, Irian dan seterusnya itu rambutnya kebanyakan mereka itu apa adik-adik ya? Keriting ya namanya. K11 punya teman dulu itu dari Papua, Sorong. Dari Kabupaten Sorong, jauh sekali adik-adik. Itu kalau dulu ceritanya itu pulang mondok ya. Pulang mondok dari Gresik, Surabaya, dari Surabaya Tanjung Perak itu mau ke Sorong, itu perjalanan kapalnya itu sekitar satu pekan kalau nggak salah adik-adik ya. Bayangkan 1 pekan, 7 hari baru nyampe di Sorong sana, jauh sekali. Ya, dari Tanjung Perak Surabaya ke Tanjung Mas, dari Tanjung Mas nanti ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Sulawesi, kemudian kemana dan seterusnya, baru nyampe di Papua sana. Pada zaman itu adik-adik tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006 gitu adik-adik. Adik-adik sudah lahir belum? Hah? Tahun itu K11 punya teman seperti itu. Dan kalau naik pesawat sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali karena pesawatnya masih mahal sekali. Iya. Jarang sekali orang yang bisa naik pesawat itu hanya orang-orang tertentu saja ya. Berbeda dengan saat ini adik-adik ya. Hari-hari ini mungkin banyak sekali. Ya. Banyak sekali yang mungkin bisa naik pesawat. Ya, seperti itu. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, ceritanya apa terjadi adik-adik ya? Kok sampai naik pesawat?
Oh iya, rambut keriting. Ya. Kalau kita diberi karunia Allah rambutnya keriting, ya disyukurilah. Tapi jangan terus tarik-tarik biar supaya lurus terus, ya enggak. Sudah, enggak apa-apa. Yang penting kita rawat. Bagaimana kita bisa merawat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawatnya? Ya, karena tumbuhnya rambut modelnya seperti ini, itu dan seterusnya itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa memilih, nggak bisa meminta, nggak bisa apa dan seterusnya. Dan emang juga tidak harus, ya tidak harus kita meniru rambutnya Rasulullah, jenisnya apa misalnya gitu ya, keriting, ikal, apa, ya nggak bisa adik-adik. Ya, sama seperti warna kulit juga kita nggak bisa. Rasulullah warna kulitnya begini, wah aku dikasih warna kulit kok hitam, gimana caranya supaya warnanya putih seperti Rasulullah misalnya? Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Kita nggak bisa mungkin meniru sampai seperti itu. Ya, kita hanya mempelajari, oh ternyata rambutnya Rasulullah itu begini modelnya, apa namanya, ikal, bergelombang, halus, lembut, kemudian tidak keriting, ya. Itu kita mempelajarinya dari sisi kebersihan dan kerapiannya, ya. Nah, ternyata Rasulullah itu sangat menjaga kerapian dan kebersihan rambutnya. Nah, kita yang dikaruniai rambut, kita juga harus menjaga kebersihan rambut kita. Ya, adik-adik ya, jangan sampai 1 pekan mungkin nggak keramas, atau mungkin 1 bulan bahkan adik-adik ya. Ya Allah, rambutnya jadinya kaku. Suka adik-adik gerujukan ya. Ngerti adik-adik gerujukan? Kalau mandi senantiasa basahin rambut, tapi nggak pernah pakai sampo, dibasahin, diguyur rambut, seluruh badannya rambut, dari ujung rambut sampai semuanya diguyur setiap kali mandi, dan nggak pernah pakai sampo adik-adik. Itu nanti kotorannya banyak. Di sini rambutnya sering gini, adik-adik, garuk-garuk terus gatal gitu ya. Kutunya banyak, yang ini bahkan kalau sampai luka jadi porok. Seperti itu adik-adik. Itu namanya nggak mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bisa mencontoh Rasulullah? Dirawat rambutnya supaya bersih, rapi. Ya, bisa kalau seperti itu. Itu yang kita contoh. Bukan rambutnya ikal, bergelombang, berarti dipasang adik-adik kayak roll gitu biar ya enggak, ya nggak usah sampai seperti itu adik-adik ya. Kemudian adik-adik, rambut beliau juga lebat, indah dan sangat terawat. Nah, ini diperhatikan. Kita juga harus merawat rambut kita, tapi jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan bagaimana? Mau sekolah itu 15 menit hanya di depan kaca benerin rambutnya tok. Bayangkan, itu 15 menit disisir, ada yang sedikit gini ditata lagi, di ini apa dan seterusnya. Masya Allah, itu habiskan waktu dan adik-adik, rugi, waktu berlalu tapi cuma di depan kaca, depan cermin benerin rambutnya tok. Ya, yang simple, cepet. Kalau rambutnya pendek, ya enak malah. Sudah nggak usah sisiran, nggak apa, pakai peci selesai adik-adik. Ya, itu. Kalau perempuan juga pakai jilbab. Ya, disisir, sudah diikat, selesai. Nanti pakai jilbab, nggak ribet dengan mode yang begini, yang di ini, yang itu dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu adik-adik, perhatikan, merawat rambut kita, disisir, ya. Kalau perlu dikasih minyak rambut, ya, biar harum, ya, seperti itu, ya. Kita lanjut adik-adik. Jika Rasulullah Muhammad SAW rambutnya panjang, nah kayak tadi kalau disampaikan, sekarang timbul pertanyaan, bolehkah kita memanjangkan rambut sampai segini gitu misalnya? Ya, boleh nggak adik-adik? Hah? Nggak boleh? Iya tak?
Iya adik-adik, kita perhatikan seperti yang Kak Will sampaikan tadi. Rasulullah Muhammad SAW rambutnya panjang segini, sepundak, ya, itu sesuai dengan kondisi masyarakat di zaman itu, ya, kondisi masyarakat di zaman itu. Makanya, ya, tatkala siapa namanya adik-adik, salah seorang ulama namanya Syekh Utsaimin adik-adik. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu pernah ditanya adik-adik, memanjangkan rambut itu apa namanya, kita boleh nggak memanjangkan rambut dengan alasan mungkin mengikuti petunjuknya Rasulullah, karena Rasulullah sampai di sini rambutnya gitu. Beliau mengatakan itu bukan petunjuk Rasulullah. Ya. Kenapa? Loh, kan Rasulullah rambutnya panjang sampai segini, kenapa kok dikatakan bukan petunjuk Rasulullah? Beliau menjelaskan adik-adik, karena beliau memanjangkan rambut seperti itu sampai pundak, itu merupakan kebiasaan masyarakat Arab di zaman itu. Bahkan bukan hanya Arab saja, bahkan mungkin internasional adik-adik ya. Di Indonesia pun juga gitu, panjang-panjang rambutnya, bahkan melebihi dari pundak saat itu. Nah, itu apabila kita meniru sekarang ini kita meniru dengan rambut model seperti itu, ya, itu tidak pas. Ya, meskipun dengan alasan kan Rasulullah rambutnya panjang. Iya, Rasulullah rambutnya panjang saat itu, ya, karena masyarakat di zaman itu seperti itu kondisinya. Nah, kita sekarang adik-adik, kalau orang-orang laki-laki, ya, rambutnya dia dicukur seperti mungkin ya biasa, rata-rata semuanya seperti itu. Jarang sekali orang yang rambutnya panjangnya segini atau mungkin bahkan sampai sepinggang adik-adik, ya, kecuali orang-orang yang dikenal dia tidak apa adik-adik, tidak solih, ya, seperti itu. Ada sebagian orang yang memanjangkan rambut, bahkan di model begini-begini dan seterusnya. Seperti apa adik-adik ya, anak-anak yang ada di jalan-jalan itu kadang kita pernah lihat, ya, kita mungkin pas safar kemana dan seterusnya, lihat anak-anak itu rambutnya di model begini, model apa dan seterusnya, ya Allah. Nah, kalau kita seperti itu, meniru-niru seperti itu, ya, itu kurang pas. Kenapa? Karena ya mereka bukan termasuk orang-orang yang solih adik-adik, ya. Bahkan kalau rambutnya dipanjangkan itu bisa meniru rambutnya perempuan adik-adik, ya, bisa meniru rambutnya perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu rambutnya panjang-panjang, ya, rambutnya panjang. Kalau kita ikut-ikutan rambutnya panjang, berarti kita bisa menyerupai wanita. Kalau kita menyerupai wanita, nah itu termasuk perbuatan yang nggak boleh, melanggar syariat, ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memanjangkan rambut dengan alasan apa tadi? Katanya meniru Rasulullah. Enggak, ya, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh, ya. Rambut kita terus gimana? Ya biasa, pendek, biasa. Seperti kebanyakan masyarakat orang-orang baik di negeri kita, ya, orang-orang yang dikenal baik, ya, itu rambutnya pendek, ya, enggak terus sampai dipanjangkan di pundak, apalagi sampai belakang kita adik-adik, ya, seperti itu. Nah, kemudian adik-adik, Rasulullah Muhammad SAW tatkala mempunyai rambut, beliau juga menyisir dengan rapi, ya, dengan rapi. Bagaimana cara menyisirnya Rasulullah Muhammad SAW? Nah, itu yang perlu kita pelajari adik-adik. Kita pelajari, nanti kita tiru, ya. Yang pertama tadi beliau menjaga rambutnya, merawat rambutnya, kebersihan dan keindahan rambutnya. Yang kedua adik-adik, beliau menyisirnya, ya. Rasulullah Muhammad SAW
itu tatkala menyisir rambut, itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau tatkala menyisir rambutnya didahulukan yang sebelah kanan, adik-adik. Ya, sebelah kanan. Arti kan maksudnya sebelah kanan kita ambil sisir, sebelah kanan dulu disisir. Misalnya dibuka sisir sebelah sini kanan, ya, kemudian baru yang ke kiri dan seterusnya. Ya, seperti itu. Perempuan juga bisa. Perempuan kalau misalnya menyisir rambutnya, dulu kan sebelah kanan disisir. Panjang, ya pelan-pelan, ya, biasanya kan disisir panjang. Nanti yang belakang kalau nggak bisa ditaruh di depan, seret. Gitu kan biasanya adik-adik. Yang sebelah kanan dulu, nanti baru kiri dan seterusnya. Oke, paham insyaallah ya. Itu ibunda Ummul Mukminin, ya, Ibunda Aisyah menceritakan seperti itu. Beliau senang sekali mendahulukan yang kanan ketika menyisir rambut, ya. Kemudian memakai sandal pun juga gitu, beliau suka mendahulukan yang kanan. Berwudu pun juga demikian. Makanya tatkala kita berwudu, dulukan yang kanan. Tatkala basuh tangan kiri, ya. Kemudian nanti ketika basuh kaki pun juga sama, kaki kanan dulu 3 kali, baru kaki kiri 3 kali dan seterusnya. Ya, itu tadi mendahulukan yang sebelah kanan. Makan minum pun juga kita harus pakai kanan, adik-adik ya. Karena itulah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita nyisir dari kiri dulu, berdosa apa enggak? Nah, kalau seperti itu berbeda dengan makan dengan tangan kiri, adik-adik ya. Kalau makan dengan tangan kiri ada larangan tersendiri, enggak boleh makan dengan tangan kiri. Tapi kalau nyisir rambut, Rasulullah Ibunda Aisyah hanya menceritakan Rasulullah kalau nyisir rambut itu senang dahulukan sebelah kanan. Kalau kita menyisir sebelah kiri dulu misalnya, apakah berdosa? Ya mudah-mudahan nggak berdosa adik-adik ya. Tapi kalau bisa dahulukan yang kanan. Dengan apa adik-adik? Dengan kenapa kok dahulukan kanan? Dengan alasan kita ingin meniru siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian adik-adikku yang solih dan solihah, tatkala kita cukur, tatkala cukur rambut ini perlu diperhatikan, terutama anak-anak yang laki-laki ini. Ayo, tatkala kita potong rambut jangan model yang aneh-aneh. Ya. Itu ada tatkala kaulas potong di tempat potong rambut itu ya, ada gambar misalnya rambutnya, kepalanya dicukur, nanti digambari apa itu namanya, cicak, adik-adik. Aneh-aneh kan ya, rambutnya disisakan sebagian tapi bergambar cicak, yang selain itu bersih menceling ya, tapi disisakan rambut tertentu dan akhirnya membentuk gambar cicak, adik-adik. Wah, itu nggak baik, nggak boleh seperti itu. Ya, Rasulullah Muhammad SAW tatkala menyarankan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, tatkala kita potong rambut, cukur rambut, ya, jangan sampai kita cukur rambut yang adik-adik kozak ya, kalau nggak salah namanya kozak. Jadi misalnya rambut itu tadi ini tipis hilang, kemudian yang bagian tengah dipanjangkan, bahkan diberdirikan, misalnya seperti itu kayak kipas, itu nggak boleh seperti itu. Atau kalau cukur pakai kopiah gini, kemudian yang pinggir ini garis ini seret ke belakang, bersih sekali di bawah. Nanti tatkala dibuka, nah seperti orang pakai peci hitam gitu, melingkar gitu adik-adik ya. Nah itu juga nggak boleh adik-adik. Ya, jadi tatkala kita potong rambut, itu diperhatikan. Sini ya tipis, sini ya mungkin tipis dan seterusnya. Jangan sampai sini tipis, sini tebal sekali. Atau mungkin dibikin seret,
kayak peci gitu tok, ininya nggak ada. Atau sebaliknya, ininya panjang, ininya ke belakang bersih. Nah, itu juga nggak baik adik-adik. Ya, tidak tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mencukur rambutnya. Ya, nggak boleh koza. Koza itu apa? Itu tadi sebagiannya dipotong bersih, sebagiannya ditinggalin panjang. Ya, nggak baik. Itu banyak anak-anak yang karena ikut-ikutan, mungkin pemain sepak bola atau pemain apalagi, nggak tahulah yang diikut-ikutin siapa, di gambar-gambar itu kadang ya, gambar-gambar di apa namanya, di salon ya namanya, itu tempat-tempat potong rambut itu ada yang kacamata, kayak kacamata gitu, gagang kacamata ini digaris seret lurus ke belakang. Ya hilang seret gitu, satu mungkin kayak garisan gitu, seret gitu. Itu juga nggak bagus. Ya, jadi nggak usah di model-model yang aneh-aneh, yang biasa saja. Nanti pakaiin peci, sudah selesai. Ya, tunjukkanlah kita itu sebagai anak-anak yang solih. Ya, rambutnya juga rapi, bersih, ya, tidak aneh. Kalau cukur rambut ya adik-adik. Kemudian adik-adik, itu yang ketiga adik-adik ya, ketika dicukur diperhatikan jangan mencukurnya kozak tadi ya. Terus nggak boleh meniru modelnya wanita, model perempuan, nggak boleh dipanjangkan terus, yang nggak bisa. Ya, kita laki-laki mempunyai model rambut sendiri, perempuan pun juga demikian. Ya, terus yang terakhir, Ka'awilias Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai beliau meninggal rambutnya ada ubannya apa enggak? Adik-adik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala sudah tua, ya, meninggal menjelang wafat, beliau memiliki uban, ya, memiliki uban. Tapi apakah semua rambutnya Rasul berwarna putih, jenggotnya juga berwarna putih? Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat kecil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu melayani beliau selama 10 tahun adik-adik ya. Nah, tatkala Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau melayani sampai Rasulullah meninggal. Ya, beliau bercerita kepada kita bahwasanya saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, di rambut dan jenggot beliau, rambut semuanya itu dan jenggot beliau itu hanya ada kurang lebih 20 helai uban saja. Jadi rambut sama jenggot itu sekitar 20-an helai. Ya, yang ubanan, bukan semuanya uban ya, enggak. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW berarti ubannya banyak apa sedikit adik-adik? Sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah total semua rambutnya. Ya, rambut beliau lebat tadi, lebat. Ya, jenggotnya pun juga kalau kita lihat orang-orang Arab itu kan jenggotnya panjang ya, jenggotnya banyak kan, mungkin dari sini tumbuh sampai sini, mungkin sini dan seterusnya. Ya, itu ubannya bisa dihitung, ya, karena saking sedikitnya, sekitar 20-an helai itu adik-adik ya. Nah, berarti rambut Rasul ada ubannya, tetapi sangat sedikit. Ya, jika beliau memakai minyak rambut, uban beliau tidak terlihat. Kenapa? Karena mungkin tertutup dengan yang rambut hitamnya tadi, karena jumlahnya sangat sedikit, ya. Nah, oleh karena itu beliau tidak pernah menyemir
ubannya karena jumlahnya sedikit. Duh, Kak Ilyas, emang boleh ya menyemir rambut yang sudah ubanan? Bagi ayah, bunda, ya, mungkin kakek, nenek. Kalau adik-adik penting bekal ilmu untuk nanti ketika dewasa, adik-adik sudah tua. Kalau mempunyai rambut yang ubanan, ya, itu kita boleh merubah warnanya, disemir boleh, ya, tapi bukan warna hitam, ya, itu yang sudah ubanan. Kalau anak-anak SD itu nyemir merah, nyemir kuning, pirang, pink dan seterusnya, boleh nggak Kak Ilyas? Ya jangan adik-adik ya, jangan. Ikuti apa model rambutnya orang-orang baik di negeri ini. Kalau ada anak-anak usia SD, SMP yang mereka itu rambutnya disemir warna pirang, warna hijau, warna merah dan seterusnya, itu biasanya anak-anak yang nakal atau anak-anak yang solih adik-adik. Hah? Iya, kalau mereka nggak solih ya jangan ditiru. Ya, bagi bapak-bapak, kakek-kakek, ya, kalau rambutnya sudah ubanan, kalau mau nyemir rambut jangan disemir warna hitam. Kenapa? Ya karena itu larangan Rasulullah. Rasulullah nggak mengizinkan menyemir rambut berwarna hitam. Terus warna apa? Ya sembarang lah. Warna kuning, hijau, merah, biru dan seterusnya mungkin kalau ada ya adik-adik. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak usah disemir juga nggak masalah. Kan memang sudah mungkin sudah tua ya, sudah tua, banyak ubannya. Ya disyukuri saja, nggak usah dicabut juga. Tapi ya kalau misalnya ada ubannya, sudah ubanan dicabutin biar nggak kelihatan tua, ya jangan, ya jangan adik-adik. Makanya itu dilarang untuk nyemir warna hitam itu supaya tidak apa adik-adik, bohongin orang. Bohongin orang gimana maksudnya? Aslinya sudah tua, ubannya banyak, tapi kelihatannya, nggak ada ubannya, masih muda berarti ya enggak, ya nggak boleh gitu. Ikutilah petunjuk Rasulullah, nanti akan selamat insya Allah. Ya, jadi kalau nggak usah bisa nggak nyemir ya udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah disemir, dinikmati saja, alhamdulillah. Sebagai pengingat juga. Kalau sudah putih rambutnya, jenggotnya mulai dah tumbuh yang putih-putih, tatkala bercermin, nyisir rambut, ya, berarti kita sudah tua. Umur kita sudah apa adik-adik? Sudah tua. Ya. Ibarat kita mengadakan perjalanan yang panjang sekali, berarti semakin mendekati finishnya, semakin mendekati tujuannya. Ya, tujuannya mana? Ya, orang hidup di dunia itu tidak akan selamanya. Pasti suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, cepat atau lambat pasti semuanya akan meninggal dunia. Berarti sampai finish adik-adik. Itu sebagai pengingat, rambutku sudah mulai banyak yang putih, berarti aku harus semakin rajin beribadah kepada Allah, mencari bekal, golek sangu, sangu urip di alam akhirat. Ya, loh Kak Ilyas, kalau kita masih anak-anak rambutnya hitam semua berarti masih panjang umurnya dong. Ya nggak begitu adik-adik, ya. Kita semuanya juga akan mati, tapi nggak tahu jatah umur kita berapa, nggak tahu, ya. Dan salah satu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah rambutnya mulai banyak yang ubanan. Itu berarti sebagai pertanda apa? Kita sudah tua. Bagi ayah bunda mungkin yang rambutnya sudah mulai ubanan, itu sebagai peringatan bagi kita, ya. Peringatan bagi kita ternyata sudah sepuh, sudah tua. Berarti harus
berbeda dengan yang usia belia. Jangan sampai kita sudah tua tapi apa? Bertingkah laku seperti anak-anak, ya. Itu yang terkadang apa? Terkadang kita nggak sadar, nggak sadar bertingkah laku seperti anak-anak, ya. Sholat mainan, ya. Anak-anak sholatnya mainan, ya. Ya itu harus dihindari. Orang tua juga nggak boleh mau sholatnya sambil injak-injakan kaki temannya, samping kanan kiri, sikut-sikutan begini, peci temannya diambil, ya enggak. Itu anak-anak yang mungkin nggak pernah belajar, adik-adik, ya. Kalau anak-anak solih yang solihah, para pemirsa ini insya Allah, ya, kalau sholat yang benar. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kedua bola mata kita sehingga kita bisa melihat indahnya alam semesta, yang memberikan kedua telinga kita sehingga kita bisa mendengar suara yang indah-indah di bumi ini, ya. Allah yang memberikan kita lisan sehingga kita bisa berbicara, mengungkapkan isi hati kita, ya, bisa mendakwai, bisa menasihati orang yang ada di sekitar kita, memberikan manfaat ini, itu, dan sebagainya, bisa merasakan rasa berbagai macam makanan yang ada, yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan lisan pula kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu tatkala kita beribadah, sholat, ya, makanya kita ingat, kita sedang sholat menghadap Allah yang zat yang maha agung, Allah yang maha besar, ya. Berarti kita juga sholat yang baik, enggak sambil mainan, ya. Anak-anak, ya, ini yang sering mainan, ya. Siapa yang sering mainan? Ayo angkat tangan yang suka mainan ketika sholat. Ayo, siapa coba? Hah? Ya, dirubahlah. Belajar dirubah sedikit demi sedikit. Terus gimana kalau caranya biar nggak mainan? Ya jangan deket sama anak-anak, ya. Ketika sholat, cari tempat yang mungkin nggak jejeran sama anak. Kalau jajaran sama anak-anak, ini gini terus nanti. Samping orang yang dewasa. Nanti kalau ada teman yang dekati, kamu sebelah sana aja. Atau minta tolong sama bapak-bapak atau sama kakak-kakak yang dewasa, dikasih jarak, ya, biar nggak mainan terus. Dikasih jarak pun kadang masih ketika sujud, dia sujudnya terakhir, twing gitu. Iya. Ketika pas rukuk, dia rukuknya diakhirkan, teplak, itu. Kadang anak-anak seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua yang tinggal di situ, yang sholat bersama mereka, ya kita ajarin mereka, jangan dibiarin. Biarin aja deh, namanya anak-anak. Nah, kalau kita biarin, kita yang terganggu ketika sholat. Ya, kita orang tua yang melihat anak kita sholat seperti itu, ya juga kita ingatkan. Ketika kita bawa anak kita sholat ke masjid, ingat, ini masjid bukan lapangan. Kalau di masjid, itu tempatnya orang beribadah, berdoa, ya. Tempatnya orang sholat, dijaga ketenangannya. Jangan sampai mengganggu mereka, orang yang sedang sholat. Mereka bisa terganggu, ya? Bisa. Dengan lari-lari, kejar-kejaran, itu akan mengganggu mereka. Berisik, gaduh. Terus kalau di masjid gimana? Kalau di masjid duduk dengan rapi. Kalau seandainya nggak bisa berdoa, ya duduk dengan rapi. Tatkala duduk, kita duduk, ya duduk dengan rapi gitu saja, itu sudah berpahala. Apalagi kita bisa berzikir, baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bisa.
bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran. Ya, itu anak yang solih. Anak yang solihah pun juga demikian. Tatkala ke masjid, ya, ikut sholat berjamaah, sholat dengan baik. Ya, bukan asik mainan sendiri dengan teman-teman kecilnya, ya jangan. Emang nggak boleh mainan, nggak boleh, tapi ada tempatnya sendiri, ada waktunya sendiri juga. Ketika di masjid tidak boleh mainan, karena masjid bukan tempat bermain. Bagi bapak-bapak juga demikian. Tatkala membawa anaknya ke sekolahan, membawa anak-anaknya ke masjid, ingat masjid bukan tempat bermain. Ya, bukan tempat ngomong. Anak ketika sholat, perhatikan anak yang dibawa. Jangan sampai dengan perbuatan mereka kita mendapatkan dosa. Kalau anak dia sholatnya mainan, mungkin dia nggak berdosa karena belum balik. Lah kita orang yang bawa, orang tua yang bawa anaknya di masjid, kemudian anaknya lari-lari kejar-kejaran, kita biarin, ya kita dapat dosa. Meskipun sholat kita khusyuk sekali, tapi orang lain sholatnya terganggu dengan perbuatan anak-anak kita, ya kita juga bisa berdosa. Ya, maka dari itu dinasihati, dijaga. Waktunya mau habis adik-adik. Iya, nggak terasa ternyata kita kemana-mana tadi ya, sampai ke sholat juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nasihat bagi kita semuanya, mengingat ya, sebagai pengingat bagi kita semuanya, yang adik-adik juga, orang tua juga sama, Kak Ilyas juga adik-adik ya. Nah, kita akhiri mungkin perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mudah-mudahan, dan itu harapan kita semuanya, nanti tatkala di akhirat kita akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatakan engkau bersama orang yang engkau cintai nanti. Ya, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat dan orang-orang solih, ya, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan nanti kita juga dibangkitkan bersama mereka, adik-adik ya. Kita akhiri perjumpaan kita di hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan